Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Rifki dengan NPM B1A 018153. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Juniarto mengatakan nilai filosofis suatu perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak the founding fathers kita yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa terwujud. Adapun tujuan dari the founding fathers dalam membentuk negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, upaya penguatan desa adat merupakan wujud dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pulau Enggano adalah pulau terluar di Indonesia yang terletak di Samudra Hindia dan perbatasan dengan wilayah India. Pulau Enggano ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan merupakan suatu kecamatan yang terdiri dari 6 desa meliputi Kahyapu, Kana, Malakoni, Apoho, Meo, dan Desa Banjarsari. Dan wilayah ini dihuni lebih dari kurang lebih 5.000 jiwa. Luas kecamatan Pulau Enggano yaitu 400,62 km persegi dan luas daratan 397,18 km persegi. Panjang pantainya 123,23 km dan luas lautan sebesar 12.887,84 km persegi. Pulau ini berada di sebelah barat daya dari kota Bengkulu dengan koordinat 05 derajat 23 21 bintang selatan, 102 derajat 24 40 barat timur. Secara proporsional dapat dikatakan 63,39% dari pulau ini mempunyai kemiringan landai sebesar 0-8%, 27,95% agak miring, 8-15%, dan sisanya daerah miring sampai terjal 15-40%. Baiklah, saya Rahmat Anton Hidayat dengan NPM B1A0 18147. Di sini akan melanjutkan tentang penjelasan landasan filosofis, yaitu Pulau Enggano didiami oleh masyarakat Enggano yang memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik. Desa adat sebagai wadah menyatukan simbol-simbol dan melaksanakan nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam melaksanakan tata kehidupan pada masyarakat desa Enggano. Kebudayaan yang khas atau unik pada masyarakat Enggano tercermin dalam kehidupan masyarakat di desa adat yang tersebar di seluruh wilayah Enggano, Bengkulu Utara. Dalam hal ini, desa adat Enggano telah menjalankan fungsi self-governing community sekaligus self-regulating community. Penggabungan fungsi self-governing community sekaligus self-regulating community ini pada puncaknya telah menjadikan desa adat memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan di Pulau Enggano. Dalam nilai-nilai tersebut,
Masyarakat di desa adat Enggano hidup dalam satu kesatuan ikatan masyarakat komunal sebagai satu kesatuan kelompok masyarakat dengan semangat gotong royong dan kesejahteraan pada masyarakat. Desa adat yang tumbuh berkembang di Pulau Enggano yang memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri telah terbukti memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Desa adat juga telah terbukti sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan. Pengayoman, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan ini sangat diperlukan sebagai penguatan desa adat secara utuh, guna mewujudkan kehidupan desa adat di Pulau Enggano yang sesuai dengan prinsip Trisakti yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1945, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Pandibinata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang landasan sosiologis. Landasan sosiologis yaitu berkaitan dengan suatu landasan yang mengaitkan dalam rencana pembuatan undang-undang. Menurut Robert Sedman mengatakan bahwa kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu kegagalan mengungkapkan dengan jelas hubungan sebab akibat antara undang-undang atau norma-norma hukum dengan kenyataan sosial dan pembangunan di masyarakat. Dengan demikian, syarat ini menekankan pada adanya relasi antar kebijakan yang dibuat kenyataan di masyarakat pasal 18B ayat 2 sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemenkan keempat menyatakan negara mengakui serta menghormati satu dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu terkhusus di daerah Desa Enggano yang berada di daerah Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan eksistensi akan adanya desa adat tersebut. Proses penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda wajib memberikan keikutsertaan masyarakat setempat, yaitu daerah masyarakat dari Desa Enggano itu sendiri, maupun itu dari masyarakatnya maupun ketua-ketua adatnya, yang dimana melalui partisipasi masyarakat ini maka hukum itu bisa menjadi sebagai alat untuk merubah masyarakat di daerah sana, atau istilahnya yang dikemukakan oleh Poskopon yaitu Law as Tool of Social Engineering, menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, pemikiran ini yang diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum atau legal policy making. Berkenaan dengan proses penyusunan Raperda tentang desa adat dalam ini masyarakat Enggano, maka dalam naskah akademik ini dengan pendekatan kajian sosiologis mengenai dengan keberadaan desa adat Enggano bisa menjadi suatu objek kajian untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan atau Raperda daerah Enggano. Secara administrasi, Pulau Enggano terletak di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Di sini terdapat ada 6 desa, 6 desa di tengah masyarakat desa Kecamatan Enggano, yaitu Desa Malkoni, Desa Apoko, Desa Meok, Banjarsari, Kaana, dan Kayahupu. Pusat pemerintah berada di daerah Apoko, yang berada di cakup Kecamatan Enggano. Kemudian nilai budaya dari
masyarakat Engganus ini dipengaruhi oleh budaya Islam, mayoritasnya Islam, yang dimana persentasinya yaitu yang beragama Islam adalah 55,3%, yaitu yang beragama Islam. Kemudian beragama Kristen yaitu sebesar 44,7%. Nah, maka dari itu kondisi dari kerukunan antar umat beragama ini sangat baik sehingga tidak pernah terjadinya konflik secara horizontal. Jumlah masjid dan gereja di Pulau Enggano ini terdiri dari 12 buah. Masing-masing di desa memiliki satu masjid dan satu desa. Yang dimana kita ketahui bahwa desa-desa yang ada di Enggano itu adalah sejumlah 12. Sebagai mata pencaharian, desa Enggano ini penduduknya bergantung dalam pertanian ya. Terkhusus yaitu tentang pertanian pisang dan juga sisanya nelayan. Di sana masyarakat Enggano itu mencari dari mata pencarian bertani, yaitu baik itu pisang, kelapa, melinju, coklat, dan juga sawah. Dan juga dalam hal tersebut masyarakat Enggano ini juga berternak, baik itu berternak kerbau, sapi maupun ayam. Dalam hal ini, penduduk asli masyarakat suku Enggano ini terbagi menjadi 6 puak asli ya. 6 puak asli atau penduduk setempat yang menyebutnya sebagai suku. Puak itu adalah suku. Semuanya berbahasa sama, bahasa Enggano. Suku atau puak Kauno ini memulai menempati tempat ini pada zaman penjajahan Belanda, yaitu diperkirakan tahun 1934 di Pulau Enggano. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam suatu pembuatan peraturan undang-undang yang dilihat dari tinjauan sosiologis, yakni pengaturan kesatuan masyarakat itu sangat penting dalam membuat suatu peraturan daerah, yang dimana dalam hal pembuatan secara sosiologis ini harus berkaitan dengan masyarakat setempat maupun tokoh-tokoh adat yang berada di Kecamatan Enggano, sehingga membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, suatu perundang-undangan ini mampu mengatur masyarakat Enggano, yaitu untuk menjalankan fungsi dan tugas dari desa adat sebagai pusat kebudayaan dan pusat pembinaan mentalitas keagamaan, agar desa adat Enggano dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Enggano yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi kepada masyarakat Enggano. Tetapi juga Indonesia, bahkan masyarakat dunia, untuk peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang desa adat ini diperlukan suatu payung hukum terhadap masyarakat Enggano, hingga dapat memberikan suatu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang berada tengah masyarakat suku Enggano. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Aulia Fitri. Di sini saya akan menjelaskan landasan yuridis. Nah, landasan yuridis yang dimaksud dalam naskah akademik ini adalah dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukan peraturan daerah Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tentang desa adat. Nah, landasan yuridis ini akan dijadikan dasar hukum mengingat dalam peraturan daerah Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tentang desa adat yang akan dibentuk. Menurut lampiran 2 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur bahwa dasar hukum memuat yang pertama, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pembentukan peraturan daerah Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tentang desa adat. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang desa adat. Pada lampiran 2 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya, pada lampiran 2 angka 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa jika materi yang diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum. Ketentuan tersebut secara mutatis mutandis tentunya juga berlaku bagi pembentukan peraturan daerah, sebab pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut merupakan sumber hukum yang bersifat substantif mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Kemudian pada lampiran 2 angka 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Perlu ditambahkan bahwa menurut lampiran 2 angka 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Berdasarkan pedoman teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka landasan yuridis yang dijadikan dasar hukum pembentukan peraturan daerah Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Desa Adat sebagai berikut. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3836. 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Nomor 5394. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 tahun Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.